Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Yelena Samidora dalam podcast tajuk Sang Inspirator. Kali ini kita mengundang salah seorang siswa yang multi talenta dari MAN 1 Pasaman. Dia merupakan seorang duta anak Sumatera Barat yang pernah ikut serta dalam acara peringatan Hari Anak di Semarang tahun 2023. Bukan hanya itu, dia juga seorang Paskibraka Kabupaten Pasaman dan Ketua Forum Anak Pasaman. Masih ada prestasi yang lain yang akan kita bahas dengan seorang Fatan ini. Mari kita perkenalkan. Ini dia Fatan Rizky Winanda. Apa kabar Fatan? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Apa dong teman-temannya yang bakalan nonton nanti? Oke ya, halo teman-teman. Fatan merupakan seorang duta anak ya dari Provinsi Sumatera Barat dan masih banyak prestasi Fatan yang lainnya. Boleh dong Fatan kenalan dengan versi Fatan sendiri? Oke, Jangan izin. digaring ya. Oke. Baiklah, saya akan memperkenalkan dengan sebuah pantun ya. Boleh. Malam hari pergi meronda Cakep. agar kampung menjadi aman. Cakep. Perkenalkan, saya Fatan Rizky Winanda, murid MAN 1 Pasaman. Luar biasa. Oke, kalau tentang prestasi, mungkin anak Indonesia banyak yang berprestasi ya, tapi kita menyorot seorang Fatan Rizky Winanda terlebih dahulu. Baik, mungkin penonton belum tahu ya prestasi dan pengalaman yang pernah dicapai dan dilalui oleh seorang Fatan Rizky Winanda. Boleh dong Fatan ceritakan pengalaman dan prestasi yang paling berkesan selama hidup Fatan. Oke, mengenai tentang pengalaman hidup, tentu dalam setiap manusia pasti akan merasakan turun naiknya kan, Ya, benar dalam sekali. menjalani kehidupan ini. Jadi pengalaman saya ikut perlombaan atau ikut organisasi atau kegiatan-kegiatan itu didasarkan dari saya sekolah di SD. Di SD saya banyak mengikuti kegiatan seperti kegiatan pramuka, lomba-lomba seperti lomba puisi, lomba kerajinan, dan banyak lomba yang lainnya. Dan juga saya merupakan dokter kecil dulu nih di SD. Dan alhamdulillah saya juga pernah menjuarai perlombaan ataupun kegiatan-kegiatan yang ada dulu di SD. Dan setelah di SD ini saya berlanjut di tingkat sekolah menengah pertama. Nah, saya bersekolah di MTSN 1 Pasaman. Nah, di MTSN ini saya juga mengikuti berbagai macam perlombaan dan juga saya mengikuti organisasi yaitu PIKR, Pusat Informasi Konseling Remaja, yang dimana organisasi bertujuan untuk para remaja-remaja atau siswa-siswa yang ada di MAN 1 Pasaman untuk memperbaiki sikap ataupun pergaulan dan tingkah laku mereka. Dan di MTS ini saya juga banyak mengikuti kegiatan seperti drum band, randai, dan kegiatan-kegiatan kesenian lainnya yang ada alhamdulillah yang ada di MTSN tersebut. Dan setelah di MTSN saya berlanjut ke MAN 1 Pasaman ini. Nah, di MAN 1 Pasaman ini saya juga lebih mengembangkan kemampuan yang saya miliki, seperti saya ikut dalam tim kesenian MAN 1 Pasaman, saya ikut randai, saya ikut musik tradisional, saya ikut musik modern, saya ikut paduan suara, dan banyak lagi macam kesenian yang ada di MAN 1 Pasaman ini. Luar biasa. Dan saya juga ikut serta dalam kepengurusan. Saya pernah menjadi wakil ketua OSIS OSIM MAN 1 Pasaman. Terus saya juga di MAN 1 Pasaman ini saya juga berkesempatan menjadi Paskibraka Kabupaten Pasaman, dan alhamdulillah diamanahkan menjadi pengibar bendera pada tanggal 17 Agustus 2024 di kantor Bupati. Masya Allah banget ya. Alhamdulillah. Oke. Kemarin Yelena dengar ya Fatan juara 1 Danton terbaik, dan apa lagi tuh rasanya juaranya? Lomba LKBB. Nah benar. Boleh dong ceritakan pengalamannya di situ dan bagaimana pengalamannya? Kan sebagai Danton pasti berat ya untuk mengatur dan memanajemen waktunya gitu. Boleh Fatan ceritakan? Dalam kegiatan LKBB itu sendiri, pertama sekali pasti kita akan melaksanakan latihan. Pada saat saya melaksanakan latihan bersama teman-teman, sangat banyak sekali rintangan yang akan kami hadapi. Yang pertama,
banyak terkendala dalam segala hal, baik dalam kata-kata orang lain mengenai tentang tim kami atau tentang apa yang kami kerjakan. Banyak orang merendahkan kami, tapi kami tidak akan down akibat kata-kata orang tersebut. Ya, benar. Dan Kan itu cuma kata-kata. iya, dan sedangkan kita bukti nyata. benar Oke. sekali. Dan dan kami menjadikan kata-kata tersebut menjadi motivasi bagi diri kami sendiri, dan sehingga kami berlatih pagi, siang, malam untuk mencapai sesuatu yang kami inginkan. Nah, perlombaan ini dilaksanakan di Payakumbuh. Untuk itu, setelah kami melaksanakan rangkaian latihan-latihan yang meluangkan waktu kami, mengorbankan waktu kami, waktu belajar, waktu bermain, atau waktu untuk beristirahat, kami fokuskan kepada hal tersebut, sehingga kami alhamdulillah mencapai tahap yang menyenangkan atau tahap yang membahagiakan bagi kami semua. Dan kami rasa semua jerih payah kami atau semua yang telah kami berikan, kami luangkan, mendapat berbuah hasil. Untuk lomba tersebut, ini merupakan lomba PBB ya, merupakan lomba tingkat Provinsi Sumatera Barat, dan alhamdulillah kami merupakan atau pertama sekali baru ikut ajang ini di tingkat provinsi berarti coba-coba gitu. Ya, nah baru pengalaman pertama ada, tapi alhamdulillah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kesempatan untuk meraih juara satu tersebut. Dan bukan dua itu saja yang kami dapatkan di lomba LKBB Payakumbuh ini. Ngeborong nggak sih? Alhamdulillah kami mendapatkan 4 kategori. Apa aja tuh? Yang pertama lomba LKBB itu sendiri meraih juara 1. Yang kedua alhamdulillah saya terpilih menjadi danton terbaik. Yang ketiga saya menjadi winner face off atau kontingen teladan, alhamdulillah atas nama saya Fatan Rizky Winanda. Yang keempat kami memenangi tentang kostum terbaik. Jadi kami dapat banyak sangat luar biasa ya. Oke, ada nggak sih prestasi Fatan yang lain di bidang non akademik mau yang dicapai di luar Sumatera ataupun di dalam Sumatera ya? Yang mungkin Fatan atau apa ya, diri Fatan sendiri yang bangga banget mendapatkan hal itu, dan mungkin teman-teman juga banyak yang belum tahu prestasi apa aja. Boleh Fatan ceritakan? Dan karena Fatan terlalu sibuk ya, tolong dijelaskan cara memanajemen waktunya. Oke, yang berharga bagi diri saya yaitu alhamdulillah saya diberikan kesempatan dari SD mengikuti ekstrakurikuler pramuka ini. Berlanjut dari SD saya banyak mengikuti perkemahan maupun perlombaan. Terus lanjut ke tingkat MTSN, saya juga pernah mengikuti lomba PBB. Alhamdulillah saya juga menjadi danton dan menjadi harapan 3 tingkat Provinsi Sumatera Barat, dan mengikuti berbagai macam juga perkemahan dan hiking-hiking yang lain. Dan di MAN ini juga saya juga ikut dalam kepramukaan, yang akhir-akhir ini saya baru pulang dari acara Kaldera Toba yang diadakan di Samosir, Sumatera Utara. Terus prestasi lain saya yaitu selain saya ikut forum anak, dan ini kan mencakup lingkungan di luar masyarakat. Nah, di lingkungan masyarakat sendiri saya juga menjadi ketua remaja masjid nih di kampung saya. Keren loh. Terus saya juga menjadi seksi humas publikasi di Sanggar Nagari saya, dan juga ikut dalam keorganisasian pemuda-pemudi di kampung Ayamanggih. Nah, di situ tempat tinggal saya. Ya. Terus saya juga mengikuti berbagai macam kegiatan seperti, kenapa ya? Karena saya mengikuti kegiatan ini senang, bahagia. Mungkin sebagai apa ya, istirahat yang paling sebagai rumah ya. Terkadang orang kan melihat Fatan, kenapa sih Fatan ini banyak sekali ikut kegiatan nggak capek? Udah di sini udah ketemu aja di sini, udah kesini. Tapi nyatanya yang saya rasakan itu bukan capek. Gimana ya cara bilangnya? Saya terkadang merasa gabut atau bosan, terkadang jadi saya mengisi kekosongan ini dengan melaksanakan kegiatan. Remaja produktif, teman-teman. Dengan melaksanakan kegiatan ini, saya bisa menyampaikan semua emosi yang ada di diri saya, bukan tentang emosi amarah, tapi tentang emosi yang terpendam. Kayak seharusnya kalau gue ikut ini kayak
bisa gak saya menyampaikan aspirasi, oh bisa kalau ini bisa kayak gini, kalau ini bisa kayak gini gitu. Jadi dengan melaksanakan kegiatan ini saya dapat lebih memompa prestasi saya atau lebih meningkatkan rasa percaya diri saya. Dan pertanyaan selanjutnya tentang manajemen waktu. Ya benar. Kan banyak tuh anak muda sekarang yang scroll TikTok, IG, nggak tahu waktu. Ya mungkin Fatan bisa membagi manajemen waktunya kepada teman-teman yang lagi nonton. Mengenai tentang scroll TikTok yang Elena sampaikan tadi, saya juga walaupun dengan kesibukan saya juga scroll TikTok. Sering scroll ya, oke. Untuk mengisi waktu luang karena mungkin rasa lelah atau letih kan kita sebagai generasi Gen Z kita juga harus melihat jaringan-jaringan atau informasi-informasi yang ada di media Ya sosial. benar. Terus mengenai tentang manajemen waktu, seperti yang teman-teman ketahui atau Yelena ketahui, bahasanya saya banyak mengikuti kegiatan baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Bagaimana cara saya manajemen waktu saya? Seperti contohnya dalam perlombaan. Seperti dalam pembelajaran saya harus mengikuti perlombaan. Sebelum melaksanakan perlombaan harus melaksanakan latihan. Nah, ya, saya sering izin di lokal untuk melaksanakan latihan. Namun setelah melaksanakan latihan di rumah saya juga sering atau juga mengejar pembelajaran yang tinggal, sering bertanya kepada teman-teman agar tidak ketinggalan pembelajaran. Terus meratakan antara akademik dan non akademik. Dengan saya melaksanakan non akademik, saya juga tidak melupakan tugas saya sebagai pelajar untuk belajar di akademik, sehingga nilai saya tidak anjlok atau turun. Bagi saya untuk manajemen waktunya yaitu ketika saya melaksanakan kegiatan dan kegiatan tersebut saya senangi, maka saya akan berniat dalam hati saya, oke, saya akan melaksanakan hal tersebut dengan sungguh hati, dengan semua semangat agar kegiatan tersebut atau impian tersebut terselesaikan tanpa memikirkan atau mengabaikan pembelajaran saya di lokal. Ya, karena kita juga sebagai siswa ya. Dengan manajemennya yaitu saya melaksanakan apa yang prioritas bagi saya prioritaskan terlebih dahulu, baru tanpa mengabaikan di bawah prioritas itu gitu. Jadi semuanya aman, terkendali, dan terjadwal. Oke teman-teman, itu gunanya manajemen waktu ya, karena kita sebagai remaja sangat terlena oleh dunia luar ya, bahkan HP sendiri sangat-sangat mempengaruhi diri kita. Oke, untuk mungkin tentang pendidikan Fatan dan pengajaran orang tua ya, bagaimana, apakah mereka mendukung terhadap kegiatan yang Fatan lakukan, dan mungkin apa keluarga Fatan malah marah atau ini banyak banget sih kegiatannya gitu, ini bisa nggak sih gitu. Boleh Fatan ceritakan ke teman-teman mengenai tentang pendidikan. Saya bersekolah dari SD, MTS sampai Keman ini, tapi tidak menutup kemungkinan pendidikan pertama yang saya rasakan yaitu Madrasatul Ula, yang dimana pendidikan pertama itu berasal dari ibu kita, dari keluarga kita. Dengan baiknya pendidikan dari keluarga kita dan dorongan atau lingkungan keluarga kita yang harmonis atau mendukung, menyupport tentang apa yang kita miliki, maka kita akan dapat mengembangkan kemampuan dan ilmu pengetahuan kita dengan baik dan benar dan berkembang. Jadi pendidikan di keluarga ini bagi saya sangat berpengaruh bagi diri saya sendiri, sehingga dapat memotivasi saya mengikuti berbagai kegiatan dan perlombaan. Dan respon keluarga saya mengenai tentang perlombaan atau kegiatan-kegiatan yang saya ikuti, contohnya dalam perlombaan. Biasanya sebelum saya melaksanakan perlombaan kan ada latihan. Setelah melaksanakan latihan, sebelum melaksanakan perlombaan, saya selalu bilang kepada orang tua saya, ibu tolong doakan Fatan semoga mendapat juara. Dan ibu pun bilang terus setiap menang juara, alhamdulillah dapatkan. Nah itu berkat doa ibu ya, ini berkat doa ibu gitu. Jadi berarti kan kalau restu Allah itu tergantung ridhonya orang tua. Iya, benar sekali. Jadi, nah mengenai tentang kegiatan, terkadang orang tua Fatan juga bertanya, Fatan nggak capek ngikutin banyak kegiatan ini itu, baru pulang udah balik lagi nih. Tapi mengenai hal tersebut, menurut Fatan, ketika kita telah menyenangi atau
ketika kita telah senang, telah suka tentang berkegiatan, jadi hal-hal tersebut tidak akan membuat kita capek. Iya. Justru hal-hal tersebut yang dapat membangkitkan semangat kita kembali gitu. Oke, karena kita masih remaja ya, nggak boleh mager-mageran. Tentang Madrasatul Ula, boleh nggak Fatan sampaikan kepada perempuan yang di luaran sana, mungkin para penonton yang lagi nonton, pesan untuk perempuan yang nanti mungkin menjadi seorang ibu ya, bagaimana dia harus sebenarnya menjaga anaknya, mendidik anak-anaknya gitu. Baiklah, saya akan berpesan kepada perempuan-perempuan yang ada di luar sana. Pesan saya yaitu, yang pertama sekali sebagai remaja, kalian harus menjaga diri kalian, menjaga lingkungan kalian, menjaga pergaulan kalian agar kalian tidak terpengaruh oleh perkembangan zaman. Globalisasi ini sangat berpengaruh sekali. Sangat Ya, luar biasa berpengaruh, apalagi terhadap perempuan. apalagi mengenai tentang mental health. Kan banyak sekali perempuan yang terganggu mentalnya karena pembulian atau perundungan atau pengucilan atau kesenjangan yang ada, baik kesenjangan sosial maupun kesenjangan, banyaklah macam kesenjangan yang ada di dunia, kesenjangan bahasa, kesenjangan sosial, kesenjangan lingkungan, kesenjangan ekonomi, banyak sekali. Dan saya mohon kepada perempuan yang ada di luar sana agar dapat menjaga diri, menambah ilmu pengetahuan kalian, dan memompa prestasi atau kemampuan yang kalian miliki. Bahwasanya kalian harus menghargai bahasa perjuangan Ibu RA Kartini untuk emansipasi wanita. Ya, jadi benar. Dari dulu ya perempuan itu diperjuangkan agar harga dirinya, bahkan dari zaman Nabi Muhammad SAW. Ya, benar sekali. Bahasanya seperti yang kita ketahui, bahasanya kodrat perempuan ini sering dipandang rendah oleh orang-orang kan. Jadi kalian harus meningkatkan atau meninggikan derajat kalian sebagai perempuan. Ya, benar Oleh karena sekali. itu kalian harus menjaga marwah kalian. Seperti yang kita ketahui, banyak suatu perkumpulan, misalnya ada perkumpulan wanita dan ada perkumpulan laki-laki. Di perkumpulan wanita ini pasti ketika dia malu atau ada sesuatu yang membuat mereka malu, pasti akan menutup mulut. Iya, benar sekali. Tapi kalau laki-laki ketika dia malu, pasti dia akan menutup matanya atau mengalihkan pandangannya. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwasanya perempuan ini mengapa mereka menutup mulut. Dan mengapa perempuan sangat banyak sekali masuk neraka? Karena hal pertama yang membuat mereka banyak masuk neraka ialah dari mulut mereka. Seperti yang kita ketahui nih, kan para perempuan ini sering gibah kan, sering kalau udah ketemu kayak gini, udah macam-macam lagi ya yang dibahas. Dikit-dikit ini tahu nggak? Dari sini sampai ke ujung sana gitu dibahas semua. Ya, mungkin kayak ini ada nenek moyang sampai ke akar-akarnya dicarinya. Cucu-cucunya lah, gitulah. apalah gitu. Makanya perempuan tuh kalau malu kayak tutup mulut karena dosanya itu banyak di mulut gitu. Kayak mencaci orang, iya, menjelek-jelekan orang, gibahin orang, kan itu kan emang kebiasaan perempuan. Nah, untuk perempuan tidak semuanya. Ya, untuk perempuan, jagalah lisannya karena lisan itu tajam dari mata pisau. Nah, gitu. Jadi kalian perempuan harus menjaga mulut kalian karena kita tidak tahu di dalam dunia ini semua orang suka sama kita. Nah, dengan kalian menjaga lisan, kalian dapat mengurangi hal mudarat atau hal-hal yang buruk akan menimpa kalian, sehingga kalian dapat berkembang dengan sesuai dengan umur kalian dan dapat menjadi Madrasatul Ula yang anak-anak kalian inginkan, menciptakan anak-anak yang soleh dan solehah. Nah, mengenai laki-laki tadi nih, banyak dosanya timbul dari mata. Seperti kita ketahui, pandangan. Karena laki-laki ini kurang menjaga pandangan gitu, atau melihat hal-hal pornografi atau narkolemah dan banyak hal-hal yang dapat terjadi dari matanya. Untuk itu, untuk menghindari pandangan dari laki-laki, perempuan juga harus menutup auratnya atau menjaga pakaiannya. Karena berarti antara perempuan dan laki-laki harus bekerja sama. Iya, harus saling menjaga agar tercipta suatu ukhuwah yang sangat bagus dan Islamnya gitu. Jadi setiap laki-laki dan perempuan juga memiliki tanggung jawabnya masing-masing untuk menjaga dirinya dan menjaga lisannya. Untuk perempuan dan laki-laki pun harus menjaga lisannya. Dan
laki-laki kan kadang kalau dia nggak suka langsung aja bilang Ya. kata-kata kotor atau apa gitu. Terkadang ada perempuan atau orang yang tidak enak hati gitu, langsung bawa perasaan, baper kan ya Iya, istilahnya. Terus kita harus mensetarakan antara laki-laki dan perempuan. Jangan terjadi lagi kesenjangan antara perempuan dan laki-laki yang dapat menimbulkan suatu konflik. Konflik. Ya. Tentang patriarki, seberapa tahu Fatan tentang itu? Mungkin kan kita di Indonesia ini ya masih banyak laki-laki yang tidak tahu tugasnya sebagai seorang suami, sebagai pemimpin, dan dia merasa kalau perempuan itu lemah dan tidak berdaya. Menurut saya sebagai seorang laki-laki, pandangan saya kepada perempuan memang benar. Semua aspek harus turut andil Ya. melaksanakan atau kegiatan tersebut. Namun ini perempuan udah diberikan kebebasan nih untuk memimpin, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lainnya, bekerja. Tetapi perempuan juga harus menjaga norma-normanya gitu. Harus tetap menjaga, jangan kayak ada kasus yang viral-viral itu kayak wanita independen gitu ini kan itu kayak merendahkan laki-laki kan? ya, terlalu berlebihan. Padahal kita butuh laki-laki gitu. Sebagaimana yang kita ketahui, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Nah, kita dalam semua hal itu harus seimbang gitu, jangan terlalu berlebihan gitu. Mungkin yang dari Fatan ceritakan ya sudah banyak sekali beberapa inspirasi, motivasi, dan juga pesan yang Fatan sampaikan kepada teman-teman semuanya. Mungkin teman-teman harus mengambil hikmah dari kisah Fatan, dari pengalaman Fatan sendiri, karena kita sebagai remaja sangat-sangat mudah sekali terprovokasi ya. Karena dunia luar itu sangat kejam, apalagi dunia digital sekarang. Ya, apalagi dengan perkembangan zaman ini. Perkembangan zaman yang sangat luar biasa pesatnya, globalisasi yang sangat sangat terpengaruh untuk diri kita sendiri, bahkan untuk keluarga kita, dan terutama dalam penggunaan smartphone ya. Itu kita harus pandai-pandai, harus memfilter mana yang baik dan mana yang buruk, dan nggak terhindar dari berita hoax. Ya, walaupun kita berkegiatan di luar, kita juga harus menjaga diri, jangan menganggap bahwa tempat itu tempat kita gitu. Jangan menganggap rumah itu rumah kita, karena boleh saja menganggap tapi dengan sisi yang positif. Jangan di tempat orang atau di daerah orang kita semena-mena. Oke, ada satu peribahasa nggak sih tentang apa ya rasanya? Yang itu loh, Dima bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi kita harus menghargai dimanapun kita berada ya, karena tidak semua orang menyukai kita. Mungkin ada hal-hal yang tidak bisa kita lihat yang akan mengganggu kita. Kalau mereka terganggu ya mereka akan ganggu kita balik ya. Untuk menghindari hal-hal itu kita harus, dan kita harus menciptakan suatu kenyamanan dan ketentraman bagi diri kita agar dapat lebih mengembangkan atau memotivasi kita dalam melaksanakan kegiatan. Ya, benar sekali. Untuk Fatan sendiri, ada nggak pesan dan kesannya yang mau disampaikan kepada para penonton, mungkin itu guru, siswa, dan teman-teman seumurannya, bahkan orang tua dan saudara-saudaranya yang menonton nantinya? Baiklah, saya akan menyampaikan terima kasih kepada keluarga saya yang telah memotivasi saya, menyupport saya untuk melaksanakan kegiatan perlombaan dan semua hal-hal yang saya laksanakan, dan berterima kasih juga kepada sahabat saya. Saya memiliki sahabat. Siapa tuh namanya? Namanya Boleh di-spill? Namanya Lintang Dewangga. Nah, dia sangat berpengaruh bagi diri saya karena dia juga support system bagi saya. Selain keluarga, dia juga menjadi teman terdekat bagi saya gitu. Kayak semua permasalahan dia bisa membantu saya, dan permasalahan dia juga bisa saya bantu gitu. Dan saya juga berterima kasih kepada lingkungan sekitar, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, guru-guru saya dari mulai TK sampai sekarang ini. Saya berterima kasih dan kepada semua guru-guru, baik guru-guru mengaji saya, guru-guru di lomba-lomba di bidang MTQ, atau semua guru yang pernah mengajar saya. Saya berterima kasih atas didikannya karena saya sudah sampai ke tahap ini, di tahap yang mana alhamdulillah saya senang dan bahagia di tahap ini.
Dan kesan bagi teman-teman yang lain, bagi teman-teman yang kurang aktif dalam melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler atau akademik dan non akademik, mulailah dari sekarang teman-teman untuk memotivasi dirinya untuk lebih semangat lagi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan, karena dengan begitu kalian bisa membanggakan kedua orang tua kalian dan membanggakan lingkungan sekitar kalian, karena itu merupakan bakti kita ya, terhadap bakti kita orang kepada tua terhadap dan orang tua guru yang telah mengajarkan kita. Betul, karena kita tidak bisa membalas semua jasanya dengan uang, karena Benar sekali. semuanya tidak bisa dibayar dengan uang. Maka dengan cara begitu kita bisa berbakti atau membalas jasa-jasa yang ada. Setelah itu, setelah kita mencapai tahap kebahagiaan, janganlah kita pernah sombong, kita pernah bersikap durhaka atau bersikap semena-mena kepada orang lain yang kita rasa orang tersebut rendah daripada kita. Bahwasanya kita ketahui bahwa manusia itu di dunia ini sama, yang hanya membedakan yaitu inna akramakum indallahi askokum. Bahwasanya dibedakan oleh Allah itu hanyalah iman dan takwanya. Untuk itu janganlah kita pernah merendahkan orang lain dan selalu berbuat kebaikan dan selalu memompa bakat yang kita miliki agar kita menjadi siswa atau manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Oke, baik. Teman-teman sudah dengarkan pesan dan kesan yang disampaikan oleh Fatan. Kita tidak boleh mengabaikan hal-hal kecil yang mungkin bagi orang lain itu itu yang tidak penting, tapi bagi kita tidak penting ya, tapi bagi orang lain itu sangat berpengaruh berdampak kepada gitu mereka gitu. Dan jangan lupa dari langkah-langkah kecil lah sehingga kita bisa sampai di titik yang sebenarnya, di titik yang sangat luar biasa sekali. Karena mungkin dari SD, mungkin dari TK ya, dari TK sampai madrasah aliyah, dari baru pandai mengaji, baru pandai menulis hingga sampai ke jenjang selanjutnya, itu dari langkah kecil loh, sehingga kita menjadi bisa gitu. Jadi untuk teman-teman semuanya, terima kasih sudah menonton kisah inspiratif dari seorang Fatan Rizky Winanda yang berasal dari Kampung Air Manggih ya, dan seorang siswa yang duduk di bangku kelas 11 F4. Oke. Untuk itu teman-teman semuanya jangan lupa ikuti terus podcast Tajuk Sang Inspirator, karena kami akan mengundang berbagai sang inspirasi lainnya di podcast ini. Dan jangan lupa ingat pesan Fatan tadi ya, jangan cuma nonton saja, jangan cuma nonton, jangan cuma kayak udah di like terus kembali lagi ke beranda yang lain, nggak boleh gitu. Oke, tonton sampai habis dan mempraktekkannya. Bener, karena praktek yang perlu ya. Kalau didengerin aja apa gunanya? Nggak ada partisipasi dalam diri sendiri. Kayak hukum Newton nggak sih? Kayak aksi harus ada reaksi. Oke. Jangan lupa teman-teman like, comment, and subscribe, karena itu salah satu membantu kami dalam mencari orang-orang yang inspirasi dan untuk memotivasi teman-teman semuanya dengan podcast Tajuk Sang Inspirator ini. Oke, sekian dari kami, dari saya dan dari Fatan. Assalamualaikum teman-teman, sampai jumpa kembali.